أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai organ pernapasan manusia. Tapi sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Semangat belajar! Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, hidung. Bagian-bagian hidung terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, ujung saraf pembau, dan serabut saraf menuju ke otak. Yang pertama yaitu lubang hidung. Lubang hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, lubang hidung merupakan bagian dari hidung yang paling luar. Nah, setelah masuk ke lubang hidung, maka udara akan menuju ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut hidung atau silia. Namun, rongga hidung itu sebenarnya apa? Rongga hidung merupakan saluran tempat keluar dan masuknya udara, yang dikenal juga sebagai tempat penyaringan tahap pertama. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas bagian dari rongga hidung. Yang pertama yaitu selaput lendir. Di sini fungsi dari selaput lendir untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Jadi, ketika ada udara masuk ke dalam hidung kita, maka akan disesuaikan suhunya melalui lendir-lendir yang ada di dalam hidung kita. Jadi, ketika ada udara yang masuk itu suhunya terlalu dingin ataupun terlalu panas, maka akan disesuaikan suhunya sesuai dengan suhu tubuh kita. Setelah itu juga akan disaring juga melalui rambut hidung atau silia-silia. Nah, oleh karena itu, proses yang ada di rongga hidung kita itu dikenal sebagai penyaringan tahap pertama atau tahap ke-1. Kemudian, setelah dari rongga hidung, maka akan ditangkap oleh ujung saraf pembau. Nah, ujung saraf pembau itu fungsinya untuk menerima rangsangan bau dari lingkungan yang masuk ke dalam hidung kita. Setelah ditangkap di ujung saraf pembau, maka akan dihantarkan ke serabut saraf pembau, yang selanjutnya akan dibawa menuju ke saraf ke otak. Jadi, di serabut saraf ke otak itu, rangsangan akan dihantarkan menuju ke otak, sehingga bau yang masuk ke dalam hidung kita dapat teridentifikasi, dapat dikenali baunya itu merupakan bau apa, seperti itu. Organ pernapasan manusia yang kedua yaitu tenggorokan atau trakea. Nah, fungsi utama dari tenggorokan atau trakea merupakan tempat penyaringan udara tahap kedua. Mengapa di trakea dijadikan sebagai tempat penyaringan udara tahap kedua? Yaitu karena di dalam trakea atau tenggorokan kita terdapat silia atau nama lainnya yaitu rambut getar ataupun rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini akan
akan menyaring kotoran yang lolos dari hidung kita, yang lolos dari penyaringan di hidung kita. Sehingga ketika ada kotoran yang tersaring di silia itu, maka kotoran itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita dengan cara bersin. Sehingga kotoran yang masuk ke dalam paru-paru kita itu adalah udara yang bersih, terbebas dari kotoran karena telah melewati tahap penyaringan udara tahap pertama dan tahap kedua yang ada di hidung dan juga tenggorokan. Lanjut ke bronkus. Bronkus itu apa sebenarnya? Bronkus yaitu merupakan percabangan dari trakea. Kalau trakea atau tenggorokan itu bentuknya seperti pipa, lurus dan tidak bercabang. Tetapi kalau bronkus itu memiliki cabang, yaitu cabang ke kanan dan cabang ke kiri. Nah, fungsi dari bronkus yaitu sebagai saluran yang menyalurkan udara dari tenggorokan menuju ke bronkiolus atau sebaliknya dari bronkiolus menuju ke tenggorokan. Jadi memang fungsi utama dari bronkus itu merupakan saluran yang menghubungkan antara tenggorokan dan bronkiolus. Jadi sebagai saluran untuk menyalurkan udara saja. Lanjut ke organ pernapasan manusia selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, bronkiolus itu merupakan saluran keluar masuknya udara dari atau menuju ke paru-paru. Jadi, bronkiolus itu merupakan saluran yang menghubungkan antara bronkus dan alveolus. Nah, jadi seperti fungsi dari bronkus tadi, bronkiolus itu hanya sebagai saluran yang menghubungkan antara bronkus saja dan alveolus seperti itu. Lanjut ke bagian organ pernapasan yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan ujung bronkiolus yang memiliki dinding yang tipis dan elastis. Bentuknya bulat-bulat seperti gelembung dan di dalamnya terdapat kapiler darah. Nah, sesuai pada gambar yang ada di sini, bronkiolus itu bentuknya bulat-bulat dan ada di bagian paling ujung dari bronkiolus. Ini bronkiolus dan yang bulat-bulat ini adalah alveolus. Nah, di alveolus itu ada kapiler-kapiler darah yang menyebar seperti ini ya. Nah, ini kapiler darah yang berwarna biru itu mengandung karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah itu mengandung oksigen. Nah, sebenarnya fungsi dari alveolus itu apa? Fungsi dari alveolus yaitu tempat pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 secara difusi. Jadi, kapiler darah yang di dalamnya itu membawa darah ya. Darahnya itu mengandung CO2 yang masuk ke paru-paru kita itu. Nah, akan dibersihkan. Jadi, akan dilewatkan di alveolus kita sehingga akan terjadi pertukaran secara difusi. CO2-nya akan menuju ke alveolus. Sedangkan O2-nya atau oksigen yang ada di alveolus akan menuju ke kapiler darah dan akan diikat oleh hemoglobin yang ada di darah kita. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu nanti akan diedarkan oleh kapiler darah dan pembuluh darah lainnya menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan CO2-nya akan dibawa keluar dari paru-paru kita dan akan dikeluarkan dari tubuh kita juga. Seperti itu.
Jadi, kesimpulan kita hari ini yaitu organ pernapasan manusia terdiri atas hidung. Kemudian hidung itu fungsinya ada 3, yaitu saring, lembab, bau. Saring itu menyaring kotoran, lembab itu mengatur kelembapan udara, dan bau itu membaui udara yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Kemudian organ pernapasan yang kedua yaitu tenggorokan atau trakea. Trakea itu merupakan tempat penyaringan yang dilakukan oleh rambut getar atau silia, dan kotorannya itu nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita dengan cara bersin. Dan yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea yang merupakan saluran penghubung. Jadi menghubungkan antara trakea dan bronkiolus kita. Dan yang selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran penghubung juga yang menghubungkan bronkus dan alveolus. Dan yang terakhir yaitu ada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pernafasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu dia bagian-bagian dari organ pernapasan manusia. Ada hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Demikian untuk pembahasan mengenai organ pernapasan pada manusia. Semoga materi yang Ustazah berikan dapat bermanfaat ya, dan dapat membantu kalian untuk belajar. Semangat selalu untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.